tidak suka gitu. Nah, dan hati-hati ketika apa yang kita bicarakan itu tidak benar, itu bisa berujung pada apa yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman bicara dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Bicara Jadi makin tahu. Wah, seru sekali dia, Kak. Di mana podcast Ruang Bicara ini nantinya akan menjadi ruang diskusi kita ke depannya. Tentang bagaimana merefleksi dan juga mengetahui berbagai fenomena yang ada di kehidupan kita secara mendalam. Oke, bulan suci Ramadan ini seringkali kita jadikan ladang untuk mencari kebaikan dan untuk bisa beramal lebih banyak lagi. Tapi tatkala itu kita juga sebenarnya Ramadan juga mengajarkan kita untuk bisa menahan diri dari hawa nafsu ataupun mungkin perilaku dan juga ucapan kita terhadap orang lain gitu. Oh sekali Kak, lagi di sekarang ini kan banyak sekali ya informasi-informasi dari dunia digital saat ini, yang mana pada saat kita menggunakan media sosial itu sendiri itu bisa menjadi ladang kebaikan ya Kak. Betul. Namun di samping ladang kebaikan itu sendiri terkadang ada juga sisi negatifnya, yang mana seperti menyebarkan hoax gitu ya, gosip, terus juga gibah digital nih. Kadang-kadang kita jadi netizen ikut-ikut nimbrung gitu kan di dunia digital kali ini tuh. Itu juga bisa menjadi sisi negatif dari media sosial itu sendiri kalau kita tidak menggunakannya secara bijak. Aduh, ternyata ada sisi negatifnya juga nih buat di media sosial tuh. Oke, oleh karena itu makanya pada podcast kali ini di sini kita akan mengangkat tema yaitu terkait dengan puasa media sosial yang mana menahan diri dari hoax dan juga gibah digital. Insya Allah luar biasa sekali ya Kak pembahasan kali ini. Dan yang gak kalah luar biasa, pembahasan kali ini tuh makin luar biasa ditambah dengan narasumber kita yang luar biasa banget nih. Ibu Dr. Leni Sriwahyuni M.Hum. Halo Ibu. Selamat datang Ibu di podcast kali ini ya, yang insya Allah ini bisa jadi pelajaran bagi teman-teman semua ya. Betul. Bisa jadi pengajaran juga pembelajaran. Yang mana Ibu Dr. Leni Sriwahyuni ini sangat Masya Allah ya. Masya Allah banget dosen lah. Kita, dosen UIN Cybershine di Cirebon di Fakultas Usuluddin dan Adab ya Ibu. Gitu sekali. Mungkin kita langsung saja ya Kak. Kita langsung saja ya ke mulai podcastnya ini dengan tema yang tadi. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan tema yang sudah diterangkan tadi. Oke, di sini di era digital saat ini kan ada yang namanya istilah puasa media sosial gitu ya Bu ya. Yang dimana memang sering banget kita sudah gaungkan gitu. Terus mungkin menurut Ibu sendiri, apakah media sosial seharusnya dimaknai sebagai berhenti total dari media sosial atau justru sebagai upaya mengendalikan diri dan bersikap lebih bijak dalam penggunaan terutama di media digital Ibu? Menarik sekali ya tema yang diangkat pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah teman bicara kita sudah memasuki lagi bulan puasa. Bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan pengendalian diri. Nah, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi selama sebulan penuh kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi sayangnya di era digital ini ada satu hal yang sering kita lupa untuk dikendalikan. Apa coba? Yaitu jari kita di media sosial. Yang mana kita sering menggunakan jari kita di media sosial untuk apa? Scroll, untuk komen ataupun share. Nah, yang mana itu bisa berdampak pada hal-hal yang tidak baik gitu, atau terjerumus pada pelaku penyebar hoax ataupun pelaku gibah digital. Itu kenapa? Nah, karena yang namanya media sosial itu tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tapi juga ruang bahasa.
Nah, jika kita tinjau dari sisi ilmu bahasa ataupun linguistik, yang namanya menyebarkan hoaks itu masuk ke dalam tindak tutur yang menyesatkan. Sementara melakukan gibah digital itu bisa dikategorikan sebagai tindak tutur yang berpotensi mencederai relasi sosial. Kenapa? Karena setiap unggahan ataupun komentar dan juga utas yang kita bagikan itu menjadi bagian dari apa yang disebut dengan tindak tutur atau speech act yang memiliki fungsi sosial, entah itu untuk merendahkan, entah itu untuk memitnah, ataupun untuk mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menahan diri kita agar tidak terjerumus pada tindak tutur yang tidak etis di ruang kita. Nah, itu dari sisi pragmatik. Tapi kalau kita lihat dari analisis wacana, mungkin ya sekalian berbagi ya tentang kajian bahasa gitu. Kalau kita lihat dari analisis wacana, bahasa itu bisa membentuk apa yang disebut dengan realitas sosial. Nah, hoax menyebar itu menyebar tidak begitu saja, tapi biasanya akan menggunakan strategi bahasa melalui judul yang provokatif, metafor yang mengerikan atau menakutkan, dan juga dibuat dalam framing negatif. Nah, sehingga kita tidak boleh terjerumus pada sikap ataupun kondisi di mana kita langsung percaya pada apa yang kita terima itu. Nah, sehingga kita bisa menahan diri kita untuk tidak ikut menyebarkan wacana-wacana yang tidak benar. Itu. Satu hal lagi dari sisi sosiolinguistik. Nah, yang namanya penyebaran hoaks dan gibah digital itu bisa menyebar secara SCTP kalau disingkat. Sistemik, C-nya cepat, T-nya terstruktur, dan F-nya itu viral. Itu kenapa? Karena adanya solidaritas kelompok. Nah, solidaritas kelompok ini bisa ditandai dengan penggunaan bahasa kelompok, atau kalau istilah sekarang itu ikut-ikutan bahasa kelompok. FOMO. Seperti FOMO ya. Sehingga ya kita harusnya bisa melawan arus bahasa yang toksik. Sehingga kita bisa memilih register atau penggunaan bahasa yang lebih sehat. Tuh. Dan bagaimana kalau kita lihat dari ayat Al-Quran juga? Nah, itu banyak sekali dibahas ataupun peringatan-peringatan bagi orang-orang yang menyebarkan hoax ataupun melakukan gibah digital. Di surat Al-Hujurat ayat 6 itu disebutkan bahwa jika datang pada kalian seorang yang fasik dan membawa sebuah kabar, nah maka telitilah kebenarannya. Nah, di sini konteksnya di era digital sekarang, nah orang fasik itu kita bisa maknai sebagai buzzer ataupun akun anonim yang biasanya membagikan sesuatu yang tidak jelas ataupun melakukan tindak tutur yang tidak baik. Lalu terkait gibah juga, nah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, nah, kurang lebih dikatakan bahwa gibah digital, gibah itu diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Nah, itu kan sebuah tindakan yang sangat tidak mengenakan. Yeah. Tapi kita kok nyaman-nyaman saja ya membicarakan orang, aib seseorang ataupun aib teman kita, aib saudara kita sendiri, tanpa kita sadar bahwa mungkin saja mereka tidak suka gitu. Nah, dan hati-hati ketika apa yang kita bicarakan itu tidak benar, itu bisa berujung pada apa yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada Tuhan. Jadi kita harus bisa menahan diri kita, bukan untuk berhenti bersosial media, vakum dari IG, X ataupun yang lainnya, tidak. Tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk lebih bijak, untuk bisa memilih kata yang pantas
untuk kita bagikan ataupun komentar yang lebih bermakna. Nah, lebih baik kita diam daripada kita berbicara hal-hal yang tidak baik. Oke, jadi yang termasuk dari istilah yang namanya puasa media sosial itu bukan tentang dimana kalian berhenti total untuk bermedia sosial ya Bu ya. Tapi bagaimana kalian bisa mengendalikan apa? Mengendalikan bagaimana nanti kalian bersikap ketika misalnya ada peristiwa-peristiwa di media sosial tentang kalian misalnya mau komentar apapun itu. Terus mungkin pas kalian misalnya mau ngepost apapun itu. Jadi seperti itu. Betul sekali ya Kak, berarti kita harus lebih menjaga lagi ketikan kita dan juga memahami berita-berita yang beredar. Jangan langsung diambil mentahannya aja ya. Iya. Nah Ibu, dibahas tadi tentang penyebaran hoax ya, yang mana sebenarnya hoax ini kadang seringkali dikemas itu sangat rapi kan Ibu. Kadang kita nggak sadar sebenarnya itu tuh sebenarnya beritanya belum benar gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu cara atau sikap kita yang sebaiknya kita tanamkan gitu sejak saat ini, apalagi sekarang kan di bulan suci Ramadan ya, tentunya kita harus banyak menahan apa aja nih Bu, sikap-sikap apa aja agar kita tuh terhindar dari berita-berita hoax itu. Dan dalam ranah ibadah saat ini, apakah menyebarkan hoax itu tuh berpengaruh terhadap nilai puasa kita gitu ya? Call to actionnya ya untuk menahan diri dari berita hoax ataupun kita menjadi pelaku penyebaran hoax. Yang pertama, jangan langsung share, cek dulu sumbernya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, gunakan prinsip tabayun, klarifikasi sebelum percaya. Lalu yang ketiga, ingat setiap klik dan share itu adalah tanggung jawab. Sehingga ketika kita akan menyebarkan informasi, nah kita harus ingat pada 3 hal tadi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengontrol diri kita agar tidak langsung klik atau share. Ya. Nah, terus juga untuk gibah digitalnya. Nah, kita harus alihkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih positif. Misalnya dengan mengapresiasi karya, atau kita membagi inspirasi, motivasi, ketimbang kita berkomentar negatif. Apalagi sampai kita ikut nimbrung mengumbar aib seseorang. Sekarang kan mudah dengan screenshot percakapan pribadi kita bagikan atau melalui thread gosip ya, yang lagi happening. Tuh, terus selain kita alihkan ke hal-hal positif, kita juga bisa memilih untuk diam sebagai tindak tutur yang bermakna. Kenapa kita harus bicara ketika bicara itu malah menyakitkan? Lebih baik kita diam. Itu mungkin lebih baik. Biasanya kita bisa mengurangi dari dosa lama yang dikemas dalam wajah baru yang disebut ghibah. Berarti kita harus memperhatikan 3 hal tadi ya, buat kita nggak termakan hoax ya, berita-berita palsu. Kita harus cek dulu sumbernya, atau juga tabayun, jangan lupa. Dan juga yang terakhir tadi, kita harus ingat kita punya tanggung jawab dari setiap klik kita, klik share dan lainnya itu harus diingat lagi, kita punya tanggung jawab dari setiap klik dan share-nya ya. Sebanget. Oke Bu, mungkin misal nih kita sekarang kan lagi puasa nih Bu. Terus pas lagi puasa ini kita tuh mungkin kan belum tahu nih ada pembicaraan seperti ini nih. Tiba-tiba kita nggak sengaja nih ternyata kita nyebarin berita yang memang sebenarnya tuh masih kurang jelas nih, ini benar atau enggak gitu. Nah, ngaruh gak sih Bu ke puasa kita? Itu kalau masalah penilaian puasa itu kan kembali lagi ya, hanya Allah yang tahu gitu. Tapi ketika kita melakukan hal tersebut dan sudah terlanjur ya, alangkah lebih baiknya kalau masih bisa ditarik ya kita tarik. Sekarang bisa ya ada penarikan. Kita tidak yakin nih sumbernya, dan kita juga belum melakukan klarifikasi seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Ketika kita mendapatkan informasi harus klarifikasi dulu, harus cek dulu sumbernya ya. Kita tarik lagi, atau kita langsung
melakukan permintaan maaf gitu. Kenapa? Karena kita sadar apa yang kita bagikan itu belum tentu benar. Antisipasi ketika ada orang-orang yang meyakini ataupun membagikan kembali apa yang sudah kita kirimkan tersebut gitu. Dan untuk masalah pahalanya ya itu hanya Allah yang tahu. Tapi ketika kita ada ikhtikat baik gitu untuk memperbaiki kesalahan kita yang kita rasa itu adalah salah, ya, mudah-mudahan itu menjadi nilai tambah juga sih bahwa kita itu berani mengakui kesalahan kita gitu, dan kita mau untuk meminta maaf gitu atas apa yang sudah kita terlanjur lakukan. Masya Allah. Mungkin lanjut di samping itu kan ada gibah digital ya Ibu. Nah untuk gibah digital sendiri kan itu pasti memiliki dampak yang lebih lama ya, yang mana kan tertera di media sosial kita gitu, tertumpuk dan terlihat gitu. Nah untuk gibah digital itu sendiri sebenarnya Ibu itu lebih bahaya dari gibah secara langsung, yang meskipun memang sama-sama buruk ya, perilaku yang kurang baik. Nah untuk gibah digital itu cenderung lebih buruk dari yang gibah langsung atau bagaimana Ibu? Kalau di gibah digital itu efeknya masif dan cepat. Kenapa? Karena satu klik saja itu bisa langsung menyebar ke berbagai daerah, ke berbagai orang dimanapun mereka berada gitu. Beda halnya ketika kita lakukan secara konvensional. Kalau secara konvensional itu kan kita harus ketemu dulu dengan orangnya, kita menceritakan sesuatu atau kita membuka aib seseorang gitu, terus kita ketemu lagi, kita bercerita lagi. Kadang itu juga kan ada waktu yang cukup lama. Nah sementara kalau gibah kita itu kan real time, kita bisa lakukan secepat mungkin, bahkan efeknya juga bisa menyebar seluas mungkin gitu. Jadi kita harus betul-betul gunakan sosial media kita itu secara bijak gitu, karena dampaknya sangat luas sekali itu dan cepat sekali penyebarannya gitu. Beda sama ketika kita cuma ngobrol langsung saja. Nah itu yang harus kita pastikan, bahwa media sosial kita itu kita pakai hanya untuk hal-hal positif. Terus sekali. Oke, mungkin terkait dengan fenomena hoax atau mungkin gibah digital ini kan memang sebenarnya baru-baru ada sekarang nih Bu, karena memang di dunia digital kan memang kita baru melesat pas lagi di abad 21 ini Bu. Nah fenomena ini kan kalau misalkan kita lihat emang banyak banget dampaknya nih Bu. Entah mungkin nanti bisa terjadi perpecahan, pokoknya intinya dampak-dampak negatif dari yang benar-benar ada di masyarakat gitu Bu. Nah kalau menurut Ibu sendiri nih, semisal dampak ini tidak diatasi dengan cepat gitu Bu, nah apa dampak panjangnya dari fenomena-fenomena ini nih Bu? Dampak panjangnya, ruang digital menjadi penuh dengan sampah, dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan komentar-komentar negatif, bahkan berita-berita palsu. Nah itu yang akan membuat ekosistem dunia digital menjadi tidak sehat. Makanya salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan puasa media sosial, agar kita bisa menahan diri kita, agar kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak membuat ekosistem di ruang digital itu menjadi rusak. Karena tujuan awalnya pasti untuk hal-hal positif kan, adanya era digital ataupun perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang begitu pesat, itu kan pasti untuk hal-hal yang positif. Tapi nah di balik positifnya itu kadang kan ada hal negatifnya juga yang tidak bisa kita hindari gitu. Maka mau tidak mau kesadaran diri kita lah yang harus kita bangun. Nah kita mau menggunakan media sosial kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, atau malah akan kita gunakan sebagai media maksiat. Pilihannya ada di kita. Sehingga kita yang harus mulai belajar untuk bijak. Jadi balik lagi ya Kak, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini gitu. Nggak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, kita juga harus menahan diri nih dari segala yang membawa keburukan bagi diri kita ya. Mungkin Ibu lanjut ya, di ruang digital ini kan kita bebas ya berpendapat dan juga ruang yang emang bebas gitu kita menyuarakan.
Tapi untuk etika komunikasi itu sendiri untuk di ruang digital itu ada nggak sih Bu? Kayak untuk etika komunikasi saat kita di media sosial itu gimana gitu? Etika kita di ruang digital ataupun di sosial media, nah kita harus perhatikan bahasa yang kita gunakan. Karena setiap apa yang kita tuliskan, apa yang kita unggah itu akan memiliki makna yang yang lebih dari apa yang dituliskan. Gitu. Apalagi ketika konteksnya dihilangkan, sehingga kenapa kita sering menemukan banyaknya perpecahan. Nah, kita menemukan banyaknya isu-isu negatif. Nah, karena kita tidak menggunakan etika komunikasi yang baik. Nah, sehingga ketika kita mau menggunakan ruang digital untuk berkomunikasi, ya kita harus perhatikan etika-etikanya. Nah, gunakan bahasa yang sopan, hindari kata-kata yang mengandung unsur sara atau sarkas, terus gunakan konteks yang tepat sehingga tidak multi tafsir gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa meminimalisir adanya miskomunikasi ataupun mispersepsi. Tuh, berarti dengan adanya ruang digital ini memang seharusnya menjadi tempat kita ya untuk menyuarakan segala aspirasi kita gitu, menyuarakan kita, tetapi harus tetap memperhatikan etika berkomunikasi ya, mana dengan menggunakan bahasa yang sopan, juga dengan konteks yang sesuai dengan ruang digitalnya. Betul. Oke, mungkin sebagai penutup nih Bu, ada pertanyaan untuk penutupan. Mungkin boleh minta saran atau mungkin pesan untuk teman-teman di luar sana, terutama mungkin kita berdua di sini juga terkait gimana kita bisa berupaya untuk bisa mengendalikan diri kita untuk bisa memilah dan memilih untuk tidak terjerat yang namanya hoax atau mungkin gibah digital, dan juga gimana caranya kita atau upaya-upaya kita yang bisa dilakukan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini ya menjadi ibadah, terutama kan sekarang apalagi di bulan Ramadan ini Bu. Itu bagaimana tuh Bu? Kita harus mulai belajar berbenah dalam menggunakan sosial media, terutama ketika kita ingin membagikan sesuatu atau mengunggah sesuatu. Nah, kenapa? Karena manfaatnya akan cukup besar ketika kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menggunakan sosial media secara berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu kan pasti akan berujung pada hal-hal yang negatif. Nah, kenapa? Manfaat kita bisa berpuasa media sosial itu bisa membantu kita untuk memiliki pikiran yang lebih tenang. Gitu. Kita bisa memiliki mental yang lebih sehat, dan tentunya kita bisa mengalihkan perhatian ataupun kita bisa membuka ruang produktif. Nah, misalnya untuk melakukan aktivitas dengan berinteraksi langsung bersama orang-orang tercinta di rumah gitu, ataupun sekedar menikmati sore sambil ngabuburit gitu, sehingga kita bisa mengurangi gitu waktu kita dalam bermedia sosial gitu, sehingga kita tidak terjerumus pada apa yang disebut dengan gibah digital ataupun menjadi pelaku penyebar hoax. Karena semakin lama kita berinteraksi dengan media sosial, mau tidak mau pasti kita akan tergiring ataupun kita akan terpantik untuk mau jadi pelaku penyebar hoax ataupun pelaku gibah digital. Perlu diingat nih ya teman-teman pesannya, biar nanti kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah ya Kak, tanpa ada rasa membuat sakit hati ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, tidak terasa nih beberapa menit berlalu kita sudah berbincang tentang gibah hoax juga ya Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas segala jawaban-jawabannya nih. Yang sangat luar biasa ya Kak. Oke, perlu diingat teman-teman, mungkin semoga podcast kali ini menjadikan kita untuk bisa mengingat bahwa bulan suci Ramadan ini itu merupakan pengingat kita, alarm kita untuk bisa menjadi
penahan atau mungkin benteng diri kita agar tidak bisa dari ulang bisa nggak? Diikat. Lanjut aja. Lanjut aja. Jadi Oke, betul sekali nih Kak. Mungkin bulan Ramadan ini semoga bisa menjadi alarm atau pengingat kita untuk bisa ingat pada diri kita bahwa setiap perilaku kita, setiap kata kita, setiap unggahan kita yang ada di media sosial itu tidak hanya semata-mata sebagai unggahan media sosial saja, tetapi juga memiliki nilai dan makna tersendiri, dan juga ketika misalnya memang ada kesalahan, ada pun konsekuensinya seperti itu. Dan juga mungkin menahan diri dari hoax dan juga gibah online ini merupakan ulang. Oke, kemudian juga menahan diri dari berita hoax dan juga gibah media sosial ini bukan hanya semata-mata bagaimana kita beretika di media sosial, tapi itu juga bagaimana kita menjaga nilai-nilai dari keibadahan dan keimanan kita, seperti itu. Ya, semoga podcast kali ini ya bisa memberikan pandangan kepada teman-teman semua nih dari segala pesan yang udah disampaikan oleh Ibu Dr. Leni Sri Wahyuni MHum ya Ibu, tadi sangat Masya Allah sekali. Kita harus mengingat lagi pesan-pesan yang tadi Ibu sampaikan, seperti dalam bermedia sosial itu kita harus bijak dan mengingat konsekuensi apa yang apabila nanti kita sebarkan ke khalayak ramai itu menjadi konsumsi publik. Kita harus memperhatikan kembali itu. Betul kali ya. Okay. Karena mungkin bentuk karena mungkin bentuk puasa yang menantang pada kali ini atau pada abad karena mungkin bentuk puasa yang menantang hari ini bukan hanya tentang bagaimana kita bisa menahan lapar ataupun haus, tapi juga bagaimana kita bisa menahan sikap atau mungkin jari jemari kita nih di media sosial, seperti itu. Terima kasih kepada para teman bicara yang sudah membersamai kita dari awal tadi pembicaraan kita. Semoga segala hal yang disampaikan bisa menjadi bahan refleksi buat teman-teman di rumah sambil menunggu berbuka puasa. Betul. Ya Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya awalnya, akhirannya biar bareng-bareng was. Oh. Gimana tuh? Dari yang mana berarti? Dari closing. Terima kasih berarti ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah stay tune terus tadi menyaksikan perbincangan kita dari mulai awal sampai akhir, yang mana sangat bermanfaat bagi diri kita untuk merefleksi kembali dan bercermin kembali atas setiap sikap kita dalam bermedia sosial. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast bicara ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.